Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersukacita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus itulah yang akan kita rayakan setiap hari Minggu. Terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka nyatalah bahwa Dia Maha Kuasa. Maut tidak dapat lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita nyanyikan maut sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya, berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari kita puji Tuhan karena kemurahan-Nya. Muliakanlah nama-Nya karena kasih rahmat-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 633 ayat 1. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya, dari kematiannya, haleluya.
Hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 627 ayat 1. Yesus telah bangkit, haleluya. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena mautlah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha murah, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu. Kami mengaku terkadang kami seperti Thomas, mengandalkan pikiran dan penglihatan mata kami sendiri untuk memahami kebesaran-Mu, sehingga kami tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengakui akibat dari kurang mengakar firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa. Akhirnya kami seperti murid-Mu yang berjalan ke Emmaus. Engkau sudah berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenal-Mu. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tempat. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 93 ayat 3, Pesta Paskah Bahagia. Yesus Raja kehidupan, Tuhan Yesus memulihkan, damai dan sejahtera, damai dan sejahtera, yang percaya kepadanya, yang melakukan firman-Nya, takkan lagi binasa. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 90 ayat 1. Mari puji Tuhan Allah. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 91 ayat 1, Sungguh Bahagia.
diselamatkan. Mari nyanyi dengan gema. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah. Firman Tuhan bagi kita pada Paskah pertama ini tertulis dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian tertulis. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada hari pertama minggu pagi itu. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih seperti salju, sebagaimana tertulis dalam ayat 2 dan 3. Telah terjadi suatu peristiwa yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, sering menjadikan kita takut, gentar, dan penuh tanya, apakah ini? Penjaga-penjaga itu ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Menjadi seperti orang-orang mati karena ketakutan. Ketika itu Maria Magdalena dan Maria yang lain kalau dalam Markus dikatakan ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Menjelang menyingsing fajar pergi menengok kubur Yesus. Dan mereka juga menyaksikan peristiwa yang tidak biasa itu. Saya yakin mereka sama takutnya dengan penjaga-penjaga itu. Itulah sebabnya malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya."
Bisa kita lihat di dalam ayat 5-6. Baru saja mereka terkejut dan takut menghadapi sesuatu yang tidak pernah mereka saksikan. Hukuman cambuk, kematian, salib kepada Tuhan yang mereka kasihi. Seorang yang tidak bersalah. Begitu sulit mereka menerima kenyataan itu. Dan mereka mulai merasakan bahwa Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Dalam antara sadar dan tidak sadar menerima kenyataan yang tidak biasa ini, sekarang dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tentu saja ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk diterima. Dalam keadaan takut, perempuan-perempuan itu juga bersuka cita mendengar Yesus sudah bangkit. Ya, antara takut dan bersuka cita perempuan itu menerima kabar kebangkitan Yesus Kristus. Dalam keadaan itu juga perempuan-perempuan itu disuruh kembali ke rumah di mana murid-murid berada dan memberi kabar sukacita ini. Sukacita mereka lebih besar daripada rasa takut mereka, sehingga mereka berlari secepat-cepatnya untuk menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Belum lagi mereka sadar dengan kabar sukacita yang diberitakan oleh perempuan itu di rumah itu, Tuhan Yesus datang dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mengenal suara ini. Dan mereka percaya itu adalah Yesus. Dan mereka tidak dapat berkata apa-apa. They are speechless. Mereka hanya sanggup memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Coba saudara-saudari bayangkan jikalau saudara-saudari ada di dalam peristiwa itu, apakah yang akan saudara lakukan? Menangis? Memeluk? Mungkin juga ketakutan. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi ketika itu, dan kejadian itu berturut-turut. Hukuman, salib, kematian, lalu berita kebangkitan. Wajar kalau pada saat itu mereka ada dalam keadaan takut tetapi bersuka cita. Dan Yesus sungguh memahami keadaan ini, dan itulah sebabnya Dia sekali lagi meneguhkan mereka dan berkata, "Janganlah takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka melihat aku." Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini di tengah-tengah wabah yang sangat besar, virus corona adalah sesuatu yang tidak biasa kita hadapi. Sesuatu yang tidak pernah kita alami. Sesuatu yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Dan sesuatu yang tidak biasa ini menjadikan kita takut, gentar, stres, atau mengatakan saya tidak bisa menerimanya. Dan kita menjadi bagian dari sesuatu yang tidak biasa ini, merespons dengan belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Kemudian kita harus menjadi orang rumahan. Walaupun sebelumnya mungkin kita terbiasa berangkat pagi, bekerja, sekolah, dan aktivitas yang lain, dan pulang malam. Kita yang tidak biasa 24 jam bersama keluarga, anak-anak, saudara-saudari, suami, istri, dan saat ini kita harus siap di rumah 24 jam bersama dengan mereka. Entah sudah hari yang keberapa, anak-anak, orang dewasa, dan para lansia juga sudah mulai bosan dan gerah di dalam rumah. Kita juga menjadi paranoid dengan keadaan diri sendiri, sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Biasanya kalau kita batuk, sekarang menjadi sesuatu yang tidak biasa dan menakutkan. Biasanya tenggorokan gatal, cukup dengan meminum air hangat menjadi sesuatu yang tidak biasa dan mencurigai diri sendiri. Tidak hanya itu, kita juga mencurigai saudara-saudari kita dan takut untuk bertemu dengan saudara-saudari kita. Dan kita hanya bisa taat dengan perintah stay at home. Berita Paskah hari ini mengatakan jangan takut.
Dan perempuan-perempuan itu disuruh pulang ke rumah dan memberitakan kabar supaya jangan takut. Ketika Injil disampaikan oleh perempuan-perempuan itu, di sana juga Yesus hadir dan mengatakan, "Salam bagimu." Apakah artinya ini? Ketika Injil diberitakan di rumah para murid, di sana juga Yesus hadir bersama-sama dengan mereka untuk menghadapi rasa takut yang tidak biasa mereka hadapi itu. Dan saat ini sungguh-sungguh berita Injil, berita Paskah telah hadir di rumah kita masing-masing. Dan percayalah bahwa saat ini juga Yesus ada bersama-sama dengan kita mengatakan, "Salam bagimu." Dan Dia siap bersama-sama dengan kita untuk tidak takut menghadapi sesuatu yang tidak biasa ini. Mari sampaikan berita Injil Paskah kepada setiap orang yang ada di dalam rumah kita. Katakan, jangan takut. Sesungguhnya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita dalam menghadapi pandemik ini. Dan sesungguhnya bahkan seperti Choan Seng Song mengatakan, Allah juga sedang turut menderita menghadapi wabah ini. Pandanglah anggota keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucumu, dan dengan teguh dan yakin katakan jangan takut. Karena rasa takut tidak memberikan solusi apa-apa terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi saat ini. Perempuan-perempuan yang takut itu bersukacita dengan sukacita yang besar pulang ke rumahnya dalam ketundukan dan ketaatan, dalam keterbatasan dan keberanian yang diperoleh dari kata malaikat yang mengatakan jangan takut. Dan selanjutnya hal ini diteguhkan oleh Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Dan saat ini berita Paskah ini dikembalikan ke rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita, bersama-sama mengatakan jangan takut. Sukacita yang besar mengubah ketakutan kita menjadi suatu keberanian. Pandemik virus corona telah membawa kita kepada suatu kehidupan yang tidak biasa. Belajar, bekerja, beribadah dari rumah, tidak berjabatan tangan, tidak saling mengunjungi, tidak nongki bareng, tidak ke mall, tidak ke pesta, tidak marari Kamis, tidak latihan kor, tidak merayakan Paskah dengan suasana perheheon ina, tetapi tinggal di dalam rumah. Rayakanlah kebangkitan Kristus dengan tinggal di dalam rumah dan menerima kabar yang besar. Jangan takut. Ya, berita Paskah ini di dalam rumah kita masing-masing sedang berkumandang. Maka seisi rumah diajak untuk saling mendukung dan saling mendorong supaya jangan takut. Sekarang kita bisa merasakan bagaimana kebangkitan Yesus atau Paskah yang dirayakan pada hari Minggu pertama itu. Antara rasa takut dan sukacita yang besar, dan sukacita yang besar menjadikan kita berani. Dan ketika itu juga mereka memeluk kaki Yesus dan menyembahnya tidak ragu sedikit pun dengan suara Yesus yang mengatakan salam bagimu. Pesan Paskah pertama sekali ada di dalam rumah dan Yesus hadir di sana. Demikianlah dengan iman kita percaya bahwa Yesus sedang hadir saat ini di rumah kita masing-masing dan berpesan, salam bagimu, jangan takut. Iman yang tidak takut bukanlah iman yang gagah-gagahan, iman yang pamer dan cari perhatian, tetapi percaya pada pengharapan teguh bahwa kita semua akan dimampukan untuk menghadapi masa-masa yang tidak biasa ini. Kita semakin yakin bahwa sesungguhnya Allah berkarya dalam banyak misteri dan keajaiban. Dan sebagai makhluk yang terbatas, maka satu hal yang harus kita pegang, yaitu Dia yang bangkit, yang selalu menyertai kita dan terus menguatkan kita supaya jangan takut menghadapi pandemik virus corona ini. Iman yang menerima berita Paskah, jangan takut, akan terus berbuat dalam keadaan apapun.
dengan cara yang berbeda-beda, dan percaya bahwa tidak ada yang dapat menginterupsi karya Allah dalam setiap pribadi manusia meskipun tetap berada di dalam rumah. Itulah sebabnya kita perlu mengambil sikap seperti murid-murid, yaitu mendekat kepada Yesus, memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Artinya tunjukkanlah kerendah hatian di antara anggota keluarga kepada sesama, tunjukkanlah ketaatan dan penyerahan diri secara totalitas. Iman yang tidak takut adalah iman yang rendah hati, iman yang menyembah di kaki Yesus dan percaya akan penyertaannya. Selamat merayakan Paskah di rumah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sabda-Mu yang mengatakan supaya kami tidak takut. Dan ini adalah berita Paskah yang harus kami imani di tengah-tengah wabah pandemi corona ini. Tuhan, tolong kami dan kasihanilah kami. Pulihkanlah negeri ini, pulihkanlah bumi ini, pulihkanlah rumah-rumah, supaya semakin saling mengasihi dan percaya serta berani di dalam iman untuk tetap saling meneguhkan dan menguatkan. Ya Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami boleh merayakan Paskah di dalam rumah seperti Engkau berkunjung ke rumah murid-murid dengan berita jangan takut. Lindungilah ya Tuhan setiap rumah, dan biarlah kiranya Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing. Kami berdoa buat para penderita, kiranya Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka melalui tangan-tangan para medis. Demikian juga Engkau memberkati para ahli supaya terus boleh berkarya menemukan vaksin untuk wabah besar ini. Berkatilah pemerintah kami Tuhan supaya mereka juga berhikmat dan beroleh kekuatan untuk memimpin dan mensejahterakan bangsa ini. Terimalah doa ini yang kami sampaikan di dalam Kristus yang bangkit, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1. Marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal, karena kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat Paskah, Tuhan memberkati.